juga argumen yang logis. Nah, benar sekali. Pengertian teks persuasi itu atau biasa disebut teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk lainnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si penulisnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks persuasi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri dan struktur teks persuasi dari poster dan teks persuasi yang diberikan nanti di lembar LKPD. Ini baru hidup dalam mimpi. Tolong diperhatikan baik-baik ya video di depan ini karena nanti kita akan membahasnya bersama-sama untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan strukturnya. Baik. Namanya juga sedoi. Nangis, ya mantan nangis. Ya. Nah, kadang bisa dulu lebih baik dari aku aja bisa gratis. Nah, setelah kita menonton video ini, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri teks persuasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama ciri-ciri teks persuasi itu ada dapat mempengaruhi pembaca, pendengar, atau penonton. Kemudian yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan yang halus seperti ayo, mari, segera, bergabunglah, jauhilah, pakailah, jangan, dan kunjungi ramai-ramai. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur dari teks persuasi. Nah, struktur dari teks persuasi ini ada 4.
kedua, kami membuat teks persuasi dengan tema yang peliharaan. Nah, untuk pengenalan isunya itu, banyak orang yang memelihara kucing, tetapi tidak banyak yang tahu cara menangani kucing yang sedang sakit. Ada banyak penyakit pada kucing. Selain karena masalah skabies, ada juga virus-virus yang mematikan. Salah satu virus mematikan pada kucing adalah virus demam distemper. Lalu bagian argumentasinya, gejala demam distemper ditandai dengan kejang otot, sesak nafas, mulut menganga dan mengeluarkan bius, dan secara tiba-tiba kucing pun mengalami anoreksia di mana mereka tidak mau makan atau minum. Lalu di bagian ajaran, virus distemper sebenarnya dapat disembuhkan jika langsung ditangani dan dibawa ke dokter hewan. Apabila tidak memungkinkan dibawa ke dokter, bisa juga disembuhkan sendiri dengan memberikan antibiotik. Lalu penegasan kembalinya, oleh karena itu, agar kucing tidak mengalami virus mematikan ini, kucing dapat divaksin dan selalu menjaga kebersihan kandang. Nah, benar sekali. Mungkin apresiasi kepada Nah, selanjutnya, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan berdasarkan materi ini? Ya Bu, Silakan Mbak Nin. teks persuasif bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan menghimbau pembaca untuk mengikuti keinginan dan pandangan penulis. Ciri-cirinya, yang pertama adalah mempengaruhi pembaca, yang kedua menggunakan kata yang menarik, yang ketiga menggunakan bahasa yang santun dan menarik. Selanjutnya ada strukturnya. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Nah, benar sekali ya, teks persuasi itu teks yang bertujuan untuk mengajak, mempengaruhi pembaca. Teks ini memiliki ciri khusus, tujuan yang jelas, serta struktur yang teratur yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu tadi. Dengan memahami teks persuasi, peserta didik dapat menyampaikan pendapat secara santun, logis, dan meyakinkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penugasan minggu depan, silakan kalian cari informasi mengenai unsur kebahasaan teks persuasi, kemudian kalian tuliskan tiga jenis unsur kebahasaan yang kalian temukan, kemudian jelaskan fungsi dari masing-masing unsur kebahasaan secara singkat ya. Nah, di akhir pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan